Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-11 dengan judul mengelola pada masa-masa sulit. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari firman Tuhan ini dengan baik. Dan kiranya ada aplikasi yang boleh kami ambil untuk kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan yang boleh mendengar dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pekan ini, dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan yang diambil dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku dan pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara, beberapa pekan yang lalu kita telah melihat bagaimana caranya supaya boleh menjadi pengelola yang baik, yaitu dengan mempelajari apa yang ada dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Kita pelajari dari para ahli yang ada, bahkan dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita telah pelajari. Pekan ini berbicara tentang mengelola di waktu atau di masa-masa yang sulit. Mengelola atau managing mempunyai beberapa arti yang kita boleh lihat, yaitu mengatur, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan, boleh jadi mengendalikan. Jadi saudara-saudara, kata mengelola ini boleh diajak untuk boleh berarti mengendalikan atau menjalankan, mengatur, mengurus situasi keuangan diri kita di masa-masa yang sulit menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang sudah sangat tua. Ya, kalau secara pengetahuan teknologi manusia mungkin ada yang bilang berjuta-juta tahun, tapi kalau kita lihat secara Alkitab baru 6.000-an tahun. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu, kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu sudah banyak. Ada banyak hal-hal yang aneh yang telah terjadi, kejahatan, bencana alam, korupsi politik, bahkan dalam keluarga kita dituntut untuk bekerja keras karena karena kita tidak ada uang, mau makan apa? Nah, bersusah payah untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan anak sekolah, sampai-sampai banyak orang yang khawatir dengan apa yang akan mereka pakai, minum, dan lain sebagainya. Terlalu sibuk mencari berkat Tuhan, sampai lupa siapa pemberi berkat itu. Itulah sebabnya penulis pelajaran sekolah sahabat G. Edward Ray, dia tuliskan begini. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan tentunya ini dikutip di dalam Alkitab, diambil dari khotbah Yesus di atas bukit. Saudara boleh pelajari itu dalam buku Injil. Karena dalam keadaan senang, bahkan khususnya dalam keadaan kesulitan, umat Tuhan harus mencari Tuhan. Yang pertama dan terutama itu kita boleh lihat dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selanjutnya berbicara tentang mencari Tuhan, menempatkan Tuhan yang pertama dan yang terutama. Di pelajaran hari Minggu bercerita tentang menempatkan Tuhan yang pertama. Berbicara tentang menempatkan Tuhan yang pertama, ini adalah akar segala kesuksesan, akar segala kunci sukses dalam mengelola apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, salah satu tokoh Alkitab yang akan kita pelajari, tokoh yang menempatkan Tuhan di dalam kehidupannya yang pertama, yang kita boleh lihat yang pada kali ini adalah Yosafat. Yosafat ini adalah anak dari Raja Asa. Kita boleh lihat dalam 1 Tawarik 17 ayatnya yang kedua. Yosafat adalah seorang raja yang selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mengikuti semua jejak yang baik
dari pendahulunya yaitu Daud, Raja Daud, dia tidak mencari Baal-Baal, tetapi dia mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Itu latar belakang dari Yosafat. Sekarang dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24 menceritakan tentang kejadian dari kerajaan dari Raja Yosafat. Kerajaan Yehuda, Israel yang diserang oleh Bani Moab, Bani Amon, dan bersama pasukan orang Meinum. Dan penulis pelajaran sekolah sahabat di sini dikatakan bahwa menjelang berakhirnya pemerintahan Yosafat, Yehuda diserang. Catatan penulis pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa dia ini adalah raja yang pemberani. Dia telah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mengokohkan kerajaannya, tapi pada waktu di akhir masa pemerintahannya, dia ini diserang dan menjadi takut. Sudah boleh lihat dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga. Raja Yosafat menjadi takut dan dia mengalami masa yang sulit. Bagaimana caranya dia mau mengelola kehidupannya di masa yang sulit? Tapi apa yang Yosafat lakukan? Dia mencari Tuhan dengan menyuruh semua bangsa Yehuda harus berdiri di hadapan Allah. Dia di tengah-tengah jemaahnya. Jadi Yosafat berada di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah bangsanya, dan berdoa, bukan cuma berdoa, tapi berpuasa di hadapan Allah, meminta pertolongan. Itu kita boleh lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Dan apa yang terjadi? Di 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-15. Dan bagian B, respon dari Tuhan. Janganlah takut dan terkejut dengan laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Keesokan harinya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, karena bangsa Moab dan lain sebagainya akan menyerang ini Yehuda, keesokan harinya mereka pergi ke gurun Tekoa. Mereka pergi ke gurun Tekoa oleh karena mereka sudah berdoa, berpuasa kepada Tuhan, memohon berbelas kasihan kepada Tuhan, meminta kekuatan. Maka yang mereka dapati bahwa semua musuh-musuh mereka sudah mati dan sudah menjadi bangkai. Karena kenapa? Oleh karena Tuhan mengacaukan mereka. Mereka saling membunuh. Ketika mereka mengalahkan bangsa yang lain yang bukan Yehuda, mereka pada akhirnya saling membunuh. Dan inilah jawaban dari Tuhan. Ketika Yosafat dan bangsanya berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan Yosafat yang berperang, melainkan Tuhan yang berada di garis depan dari bangsanya. Selanjutnya, umat Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita, ketika ada banyak masalah pergumulan yang saudara hadapi, yang kita hadapi, mungkin itu sangat berat. Bahkan saudara sudah berada di titik sama seperti Yosafat, pada akhirnya takut. Saudara berpikir bagaimana caranya mengelola situasi sama seperti itu. Saudara berpikir bagaimana caranya mengelola situasi yang sulit yang sementara menghantam akan kehidupan kita. Caranya adalah mengaplikasikan apa yang Mazmur 50 katakan, bahwa taruhlah, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Belajarlah dari Yosafat yang meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa, berpuasa. Mujizat yang telah terjadi bagi bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat akan menjadi milik kita, akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kenapa? Oleh karena kita harus percaya kepada Tuhan, bukan pada sumber Anda sendiri. Saudara-saudara, berbicara tentang percaya kepada Tuhan bukan kepada sumber Anda sendiri. Kalau tadi Yosafat, dia adalah raja yang mengandalkan Tuhan. Walaupun pada akhir-akhirnya kita tahu akhir kehidupan dari Yosafat, tapi di 2 Tawarik tadi 20 dia mengandalkan Tuhan. Sekarang Daud, pertanyaan, apakah Daud mengandalkan Tuhan? Kita mengenal bahwa Daud ini adalah seorang raja yang hebat. Tercatat pada waktu dia masih muda, yang kira-kira umurnya masih 17 tahun, dia mengandalkan Tuhan, dia berdiri di garis depan dan pada akhirnya dia mengalahkan Goliat. Banyak kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dan telah dicatat oleh Raja Daud dalam 1 Tawarik 18
18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Oleh karena roh Tuhan bersama dengan Daud. Kita boleh lihat itu dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Tapi dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17, kisah di mana Daud melakukan kesalahan yang fatal dan pada akhirnya mendatangkan kutukan bagi bangsa Israel, bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi bangsa Israel. Apa yang terjadi? Ketika masa-masa sulit datang kepada Raja Daud, dia membiarkan iblis menggodanya untuk percaya kepada kekuatan dan kecerdikannya sendiri. 1 Tawarik 21 ayatnya yang pertama. Iblis bangkit melawan bangsa Israel dan ia membujuk Daud. Garis bawahi ini, iblis bangkit melawan bangsa Israel dan ia membujuk Daud untuk apa? Untuk menghitung bangsa Israel. Yang sebenarnya tidak perlu dihitung karena itu adalah tindakan atau pikiran dari iblis. Iblis yang suruh Daud, yang membujuk Daud. Yakin saja sebenarnya, yakin saja, berdoa saja, minta saja pertolongan kepada Tuhan. Pasti itu Tuhan akan tolong. Tapi Daud telah terlanjur menggunakan pikirannya sendiri. Dia telah terlanjur membiarkan setan, iblis, mempengaruhi dirinya. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel terpukul kalah. Ketika kalah, Daud merasa bersalah, dia merasa berdosa, dia meminta, dia bermohon, hukum saja saya, ada 3 pilihan yang Tuhan berikan, dan pilihan yang dia pilih adalah penyakit sampar yang pada akhirnya menewaskan 70.000 orang, luar biasa. Oleh karena menggunakan pikiran sendiri, kekuatan sendiri, membiarkan setan merasuki pikirannya untuk menghitung yang sebenarnya itu bukan menjadi patokan, pada akhirnya bangsanya kalah dan terjadi kutuk bagi dirinya, keluarganya, bangsanya, penyakit sampar yang menewaskan 70.000 orang, luar biasa, sangat mengerikan. Umat Tuhan, dalam keadaan apapun, sangat bahaya kalau kita menggunakan pikiran sendiri. Sangat bahaya kalau kita menggunakan sumber daya kita sendiri. Bahaya kalau kita bahaya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan bahaya kalau kita membiarkan iblis memakai kita seperti Daud dan pada akhirnya mendatangkan kesalahan, kutukan bagi dia, bagi keluarganya, bagi bangsanya. Oleh karena hal ini jelas apa yang disampaikan oleh Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di saat kita merasa diri kita kuat, di saat kita merasa diri kita tidak perlu bantuan dari Tuhan, di saat itulah kita sudah jatuh. Hati-hati, karena setan sementara mengintip kehidupan kita. Di saat kita berada di posisi atau di masa-masa yang sulit dan kita berpikir bahwa kita ini kuat, tidak mengandalkan Tuhan, hati-hati, karena di situ setan sementara mengintip kita. Sekarang bagaimana kita harus menyederhanakan segala apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Nah, bagaimana caranya mengelola di masa-masa yang sulit menjelang kedatangan Tuhan? Saudara-saudara, bagaimana caranya kita mengelola pada waktu Yesus akan datang pada kali yang kedua? Yang pertama, setialah kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, Jesus is coming soon. Yesus segera datang. Sudah tidak lama lagi. Melihat tanda-tanda yang telah terjadi, gempa bumi dan lain sebagainya, tanda-tanda yang ada di dalam kitab Wahyu, Yesus sudah pasti akan datang. Maka dari itu, setialah. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam masa-masa yang sulit. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya kita menyederhanakan semuanya? Sabarlah dalam kesesakan. Karena itu adalah identitas dari Yesus, dari orang Kristen. Sekarang nasihat dari pena inspirasi Ellen G. White di buku Nasihat Penata Layanan halaman 39. Sekaranglah waktunya saudara, kita harus mengurangi harta milik kita, ganti menambahkannya.
Karena tidak lama lagi kita akan pindah ke suatu negeri yang lebih baik di surga. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi penghuni tetap di dunia ini, tetapi mulailah mengurangi harta benda kita menjadi sesedikit mungkin. Ini nasihat dari Nyonya White. Artinya, manusia semakin hari semakin tua. Bukan harta di dunia yang harus ditambahkan terus, karena di sini semuanya bersifat sementara, ngengat dan berkarat. Tetapi harta di surga yang harus ditambah, karena di sana bersifat kekal. Bagaimana caranya? Pelajaran Sekolah Sahabat sudah menyinggung banyak dari dulu sampai sekarang ini. Berbuat kebaikan, dermawan. Ketika kita telah menyadari, menyederhanakan bagaimana berkat Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau merespon itu, berbuat kebaikan, dermawan kepada orang lain, bantu pekerjaan Tuhan, bekerja untuk kebutuhan sendiri dan bekerja untuk kebutuhan keluarga. Nikmati berkat Tuhan. Ingat saudara, kita juga perlu menikmati berkat Tuhan, tapi tidak boleh tamak. Selanjutnya, di atas segalanya, apa prioritas kita? Dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berbicara tentang prioritas. Tentunya dalam kehidupan kita juga masing-masing ada prioritas. Kalau mau dipilih, pilih keluarga atau pekerjaan. Saya pasti pilih keluarga. Kalau mau dipilih, pilih keluarga atau pilih pasangan. Ya, pasangan juga keluarga kalau sudah menikah. Pilih keluarga atau pilih hewan peliharaan, pasti pilih keluarga. Tentunya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus kita prioritaskan. Nah, yang menjadi pertanyaan, prioritas apa yang sebenarnya orang Kristen harus utamakan? Yaitu pasti Tuhan. Yang harus kita prioritaskan, utamakan adalah Tuhan. Matius 6 ayatnya yang ke-24 mengajarkan kita untuk tidak menyembah dua tuan. Dan memang hal ini bertentangan dengan 10 hukum, bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dan ditambahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, menambahkan dengan jangan mengasihi dunia, karena kalau orang yang telah mengasihi dunia, kasih Bapa sudah tidak ada di dalam diri orang itu. Tidak heran Rasul Paulus di sini dia menuliskan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Itu tercatat dalam Kolose 3 ayatnya yang kedua. Kesimpulannya adalah, sementara menghadapi masa-masa yang sulit, prioritas kita adalah Tuhan. Jangan karena kesulitan, mungkin keuangan, mungkin keluarga, kita memilih untuk merajuk, tidak datang ibadah, malas berdoa, dan lari dari Tuhan. Padahal dengan cara seperti ini boleh membantu kerohanian kita bersama dengan keluarga kita tetap setia dan tetap berada dalam kebenaran. Yang selanjutnya, ketika tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengelola di masa-masa yang sulit, terlebih khusus di saat tidak seorang pun dapat membeli dan tidak dapat menjual. Ini adalah situasi yang kitab Wahyu dan Daniel gambarkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, dalam kitab Daniel di situ menyinggung bahwa akan ada waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Dan dilanjutkan dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17, berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam bumi atau air itu. Ada masa-masa yang sulit akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan, dan salah satunya yaitu tidak dapat membeli dan tidak dapat menjual. Saudara-saudara, rupanya berbicara tentang mengelola pada masa-masa yang sulit, ini kitab Wahyu juga turut berperan aktif. Akan ada waktu, masa di mana kita tidak dapat menjual dan membeli. Artinya, akan ada waktu uang itu tidak ada gunanya. Uang itu hanya sekedar nilai. Uang itu hanya sekedar kertas. Akan ada waktunya semua itu tidak berguna. Itulah sebabnya saat ini juga
Jikalau masih ada waktu yang kita boleh gunakan untuk memakai uang kita, harta kita, milik kita, kita boleh pakai itu memuliakan Tuhan, membantu orang yang berkekurangan, membantu pekerjaan Tuhan. Saya rasa sekaranglah waktunya kita gunakan itu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita memang kita telah melihat nubuatan-nubuatan yang ada. Nubuatan sudah sampaikan ada waktunya semua tidak akan berlaku. Uang bahkan harta. Saya mau sampaikan kembali. Itulah sebabnya saudara yang masih ada kerinduan untuk saling membantu. Prioritas kita adalah pekerjaan Tuhan. Di saat itulah kita sementara mengelola dengan baik di masa-masa yang sulit. Kesimpulan. Sekaranglah waktunya mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah seperti Yosafat. Jangan menggunakan pikiran dan sumber daya sendiri seperti Daud sehingga mendatangkan kutuk bagi keluarganya. Mari prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita dengan menggunakan waktu yang ada, yaitu dengan berbuat baik dan membantu pekerjaan Tuhan walaupun berada di masa-masa yang sulit. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Biarlah dengan semua yang telah kami pelajari, Tuhan kiranya berkati, berkenan, dan boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Ada hal-hal, ada banyak yang boleh kami pelajari dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, saudara boleh like, comment, subscribe, boleh bagikan, ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Terima kasih, Tuhan memberkati, tumingkas.